Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayuhat talabah, nuwasil darsana fil aqidah min kitab al-jadid fi syarhi kitab at-tauhid. Waqad bahathna fi ad-da'wa ila syahada wal anati fi bab tafsir at-tauhid wa syahada. Safha 56. Segala puji ya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali ya pelajaran kita di akidah ya dari kitab Al-Jadid fi syarhi kitab at-tauhid. Ya kemarin kita sudah bahas mengenai ad-da'wah ya ila syahada, ya penyeru kepada tauhid. Ya, sekarang kita masuk pada bab baru yaitu tafsir tauhid wa syahada di halaman 57. Ya, jadi tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah adalah menghayati tauhid ya, dan mengamalkan ya tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ya, dalam bab ini itu ada 5 poin, ya 4 ayat dan 1 hadis. Dari ayat yang pertama adalah qaulullahi ta'ala ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Ya, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, ya kita kasih tanda garis. Ya nu'ti as-satr, ya kita kasih tanda garis. Ayyuhum aqrabu yarjuna rahmata wa yakhafuna 'adzaba inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Ya mereka ya orang-orang musyrikin, ya mereka adalah orang-orang yang berdoa, orang-orang yang meminta kepada Rabb-nya dengan perantara. Ya. Perantara yang dapat ya mendekatkan mereka ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tanpa mengurangi kecintaannya kepada Allah, tanpa mengurangi rasa takutnya kepada Allah, tanpa mengurangi ya berharapnya pahala dari Allah. Ya. Maka ya dalam menghayati tauhid, mengamalkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari ya dengan melihat ayat ini, artinya kita mengingkari ya harus mengingkari, wajib mengingkari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ya kepada Allah. Orang-orang musyrik ya mereka lakukan kepada Allah dengan mengambil perantara dalam ibadahnya. Ya. Ya maka kita tinggalkan, ya kita tidak mengambil perantara ya dalam beribadah kepada Allah. Ya ini arti dalam penghayatan terhadap tauhid ya, pengamalan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tapi sebagai catatan ya al-wasilah ini sebenarnya ada 2 macam. Ya ada al-wasilah al-muharramah dan ada al-wasilah asy-syar'iyyah atau al-wasilah al-masyru'ah. Ya. Al-wasilah al-muharramah ya perantara yang diharamkan, yang tidak dibolehkan, ya haram hukumnya. Yaitu seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, yang mereka datang ke kuburan orang-orang soleh, yang mereka datang kepada kuburan para wali, ya. Mereka datang ke pepohonan, ya maksiat terus tapi sholat juga iya. Ya. Mereka menjadikan perantara karuhun, ya, pohon itu perantara mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya maka ini adalah perbuatan syirik, ya perbuatan perantara yang diharamkan, yang wajib kita jauhi. Ya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik kepada Allah dengan melakukan hal seperti itu, ya maka kita mengesahkan Allah dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ya, kemudian ada al-wasilah al-masyru'ah, ya perantara yang dibolehkan, yang disyariatkan.
yaitu seperti menjadikan amalan kita, kita pilih amalan yang terbaik dari semua amalan yang pernah kita lakukan, kemudian kita jadikan itu sebagai perantara yang meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, itu boleh. Seperti kisahnya dalam kisah Ashabul Kahfi, 3 pemuda yang terkurung di dalam gua. Yang satu berdoa, ya Allah, saya punya kedua orang tua yang sudah tua renta, kemudian saya meraskan susu kambing, kemudian melihat kedua orang tua itu sudah tertidur, maka saya tunggu, saya tidak boleh anak saya minum susu ini sebelum kedua orang tua saya yang minum duluan. Dan terus dia sebutkan, kemudian di akhir dia mengatakan, ya Allah, kalau seandainya saya lakukan ini ikhlas karenamu, mengharapkan ridhomu, maka bukalah mulut gua ini. Maka kemudian bergeser mulut gua. Kemudian orang kedua, orang ketiga. Nah, ini wasilah yang dibolehkan, wasilah dengan menjadikan amal terbaiknya sebagai perantara untuk meminta kepada Allah. Kemudian wasilah yang dibolehkan juga adalah wasilah yang menjadikan misalnya seperti bacaan Al-Quran, bacaan yang dia bacakan, kemudian dia berdoa kepada Allah, mengharapkan kebaikan dari bacaan tersebut, menjadikan bacaan tersebut sebagai syafaat baginya, maka itu dibolehkan. Jadi wasilah sini ada 2, ada wasilah muharramah, ada wasilah masyru'ah. Yang muharramah yang biasa dilakukan oleh orang-orang musyrikin, datang ke kuburan dan seterusnya. Al-masyru'ah yaitu seperti menggunakan amalan terbaiknya untuk meminta kepada Allah. Maka dalam penghayatan tauhid, pengamalan tauhid di sini adalah kita meninggalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin kepada Allah. Meskipun mereka masih beribadah kepada Allah, tapi mereka menduakan Allah, menjadikan yang lain, maka kita tinggalkan perbuatannya tersebut, kita tinggalkan mereka kesyirikannya. Dan kemudian di ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Maka kita kasih garis bawah, illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin. Dan ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya yang bernama Azar dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Artinya di sini dalam penghayatan tauhid, pengamalan tauhid di sini kita dituntut untuk berlepas diri. Bukan hanya meninggalkan perbuatan orang-orang musyrikin, tapi juga kita benar-benar mengingkari perbuatannya. Kita berlepas diri dari semua perbuatan orang-orang musyrikin. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Jadi kita tidak boleh kita sudah meninggalkan kemusyrikan, tapi kita masih membiarkan atau kita tidak punya perasaan apa-apa terhadap perbuatan syirik, biasa saja, lu gua masing-masing, misalnya begitu, itu tidak boleh. Tetap di situ ada al-wala wal bara. Kita tidak hanya meninggalkan perbuatan syirik, tapi juga kita harus membenci perbuatan syirik tersebut. Kita berlepas diri dari perbuatan syirik tersebut. Kemudian ayat yang ketiga, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Yang kita garis bawahi adalah ini,
Ittakhadhu, yang mereka menjadikan ya pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka ya sebagai tuhan-tuhan selain Allah dan Masih bin Maryam. Ya, ini juga yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Ya ketika mereka melihat ya ustadz, kiai ya, itu memiliki ya, kekuatan di luar orang-orang biasa yang ya dia memiliki keajaiban tertentu ya, atau dia adalah orang yang soleh, orang yang taat ya, kemudian ya orang-orang yang seperti ini kemudian dijadikan ya tandingan bagi Allah ya. Atau ya kita menjadikan orang-orang seperti ustaz ya, kiai ya, atau orang-orang yang dianggapnya ulama ya. Kemudian apa yang diperintahkan oleh ustadz tersebut, apa yang diperintahkan oleh ulama tersebut yang dianggap oleh mereka, padahal perintahnya itu adalah perintah ya menyelisih perintah Allah, kemudian mereka melakukannya. Ya, maka ini sama saja mereka menjadikan ustadz tersebut, menjadikan ulama tersebut sebagai ya Tuhan selain Allah. Karena dia melakukan perintah ustadz tersebut ya, padahal perintah tersebut adalah menyalahi ya perintah Allah. Ya, maka kita ya, sebagai orang yang bertauhid ya kita jangan melakukan ya seperti yang dilakukan oleh orang-orang ya sebelum Nabi Muhammad SAW, sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka melakukan apapun yang diperintah oleh rahib mereka, pendeta mereka, padahal perintahnya tersebut adalah menyimpang dari perintahnya Allah. Dan mereka lebih taat kepada perintah ustadz tersebut ya, kepada perintah yang dianggap ulamanya tersebut daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak contohnya. Seperti ya babi Allah haramkan. Ya, tapi kemudian pendetanya mengatakan boleh halal. Ya, ini kan ya menyimpang dari perintah Allah. Ya, tapi kemudian mereka lebih memilih perintahnya pendeta ya, daripada perintahnya Allah. Maka itu sama saja dengan menjadikan pendeta tersebut ya sebagai Tuhan selain Allah. Ya, maka kita jangan seperti itu. Ya. Kemudian itu dari sisi ketaatan. Kemudian ayat yang selanjutnya, yang keempat adalah wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ya, perhatikan di sini orang-orang musyrikin. Dan di antara manusia ada orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala anda dan sekutu. Ya. Yuhibbunahum, mereka mencintai sekutu tersebut ya sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi orang-orang musyrikin mereka menjadikan selain Allah ya mereka membagi cintanya ya, cinta kepada Allah, kemudian cinta kepada kuburan, cinta kepada Allah, cinta kepada pohon, memberikan sajen, memberikan sedekah seperti mereka bersedekah untuk Allah. Ya, maka yang seperti ini ya kita tidak boleh. Kita ingkari perbuatan mereka, bahkan bukan hanya mengingkari perbuatan mereka, ya, tapi kita fullkan cinta kita hanya kepada Allah. Ya. Mereka membagi cintanya menjadi dua, ya cinta kepada Allah dan cinta kepada selain Allah. Ya maka kita sebagai orang yang bertauhid, mengamalkan tauhid, itu adalah kita menjadikan cinta kita hanya satu, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya maka di sini ya, dalam pengamalan tauhid yaitu dari sisi cinta, ya cinta kepada Allah. Kemudian yang terakhir adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ya, beliau bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang berkata la ilaha illallah wa kafara bima ya'bad min dunillah, dan kufur terhadap segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla, maka ya Allah akan mengharamkan hartanya, ya darahnya dan hisabnya ya kembali kepada Allah. Ya maka di sini
yang menjadi pembahasan kita adalah man qala la ilaha illallah wa kafara bima ya'bud min dunillah. Di sini bukan hanya kita mengucapkan la ilaha illallah, bukan hanya kita sekedar mentauhidkan Allah, ya, kita rasa cinta kita, ya, rasa taat kita, ya, hanya kepada Allah, yang menyimpang dari perintah Allah, ya, kita tinggalkan. Ya, tidak cukup hanya itu, tapi ya kita harus kufur, ya, terhadap segala sesuatu yang diibadahi, ya, selain Allah. Ya, kita harus kufur terhadap taghut. Ya, taghut itu sesuatu yang diibadahi kemudian dia ridho dengan ibadah tersebut. Ya. Jadi itu saja. Ya, kita cukup sampai sini. Jadi pembahasan kita tadi dalam pengamalan tauhid, yaitu yang pertama, ya, kita tinggalkan ya apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Ya, dalam beribadah, ya, orang-orang musyrikin banyak menjadikan perantara, ya, seperti kuburan dan lain sebagainya. Ya, kita tinggalkan perbuatan mereka, ya, jangan ditiru. Kemudian yang kedua, ya, dari sisi ketaatan. Ya, maka tidak boleh kita taat kepada seseorang kalau perintahnya tersebut yang menyalahi perintah Allah. Kemudian dari sisi ya, cinta, ya, rasa cinta, ya, kita tidak boleh membagi cinta kita kepada Allah dibagi dua, ya, kepada dengan selain Allah. Ya, kita fullkan cinta kita hanya kepada Allah. Kemudian yang terakhir adalah ya, tidak cukup dengan itu semua, tapi juga harus diiringi dengan kufur, ya, kufur terhadap taghut, ya, kufur terhadap segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, ya, kita ingkari. Itu saja. Ya, syukran lakum wa barakallahu fikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.